Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الخير في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن. Ikhwani azakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah dan menggunakan segala nikmat hanya untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semuanya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kami. Jadikan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula keimanan, ketakwaan dan semangat perjuangan kami semuanya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian tafsir dan tadabbur surat Al-Qalam di ayat 35 sampai 25 sampai 33 ya. Ayat 25 sampai 33. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina
أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله الرحمن بالقرآن وغدوا على حرد قادرين Waghadaw, dan mereka berangkat di pagi hari ala hardin qadirin, dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Qadirin, padahal mereka mampu memberi orang-orang miskin dengan hasil panennya. Ya, waghadaw ala hardin, waghadaw, dan mereka pergi di pagi hari ala hardin dengan niat untuk menjegal, melarang orang miskin agar tidak ketahuan oleh orang miskin mereka panen, karena pelit. Qadirin, padahal mereka mampu untuk memberi orang-orang miskin itu hasil panennya. Falamma ra'auha, maka ketika mereka melihatnya, melihat kebun yang sudah hancur itu, qalu, mereka mengatakan, inna ladallun, sesungguhnya kami tersesat. Tersesat di sini apa maksudnya? Mereka kaget. Ini tuh tanah kita bukan sih, kebun kita bukan sih, kayaknya kebun kita tuh bukan ini deh. Kan kita mau panen, kenapa ini jadi seperti ini? Nah, itu mereka kebingungan ya. Bal nahnu mahrumun, bahkan nahnu mahrumun, kami diharamkan di sini, tidak mendapatkan apa-apa ya. Bal nahnu mahrumun, kami tidak mendapatkan apa-apa, seakan-akan diharamkan untuk memanen. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, berkata salah seorang
di antara mereka yang paling bijak itu? Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Subhanallah, ya. Jadi awalnya ketika akan panen harus bilang apa? Insya Allah. Ketika melihat kebunnya sudah gosong, ya sudah hancur, mereka juga tidak mengatakan subhanallah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Baru setelah diingatkan seperti itu mereka mengakui kezalimannya. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Ya, laum itu menyalahkan. Hal-hal yang menyakitkan, gara-gara kamu sih, gara-gara kamu sih, gara-gara kamu sih, ya, gitu. Saling lempar kesalahan, saling tuduh kesalahan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, bagaimana tidak melampaui batas? Kebiasaan orang tuanya ngasih ke fakir miskin, ini malah justru sebaliknya. Fakir miskin seakan-akan dilarang oleh mereka menikmati hasil panen kebun-kebun mereka. Asa rabbuna ayyubdilana, semoga Tuhan kami ayyubdilana, mengganti bagi kami khairam minha, yang lebih baik darinya. Inna ila rabbina raghibun, sesungguhnya kami hanya berharap kepada Tuhan kami. Kadzalikal azab, itulah siksa. Wal azabul akhirati akbar, dan siksa di akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, ya. Kita masuk ke dalam tafsirnya. Bismillah. Wa ghadaw ala hardin qadirin, ay wa madaw ala qasdin wa qudratin fi anfusihim yadhunnuna annahum tamakkanu min muradihim. Ya, telah berlalu niat mereka untuk tidak memberikan hasil panennya kepada orang-orang miskin. Yadhunnun, mereka yakin, annahum tamakkanu min muradihim, bahwa mereka akan sesuai dengan apa yang telah mereka niatkan. Qala Ibnu Abbas mengatakan ala hardin ala qudratin wa qasdin, ala qudratin, di atas kemampuan, wa qasdin, dan maksud yang mereka tanamkan. Wa qala As-Suddi mengatakan ala hanqin wa ghadabin, ya ala hardin, kalau menurut As-Suddi ala hanqin wa ghadabin, mereka marah lah, enggak usah dibagilah orang-orang kayak begitu gitu. Qala Al-Hasan ala faqatin wa hajatin, padahal mereka orang-orang fakir itu ala faqah wa hajah, dalam kondisi sangat butuh, ya. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan azhara falamma ra'awha qalu inna ladallun, ketika ditampakkan kebun mereka sudah hangus, falamma ra'awhu hadiqatahum, ketika mereka melihat kebunnya, sauda muhtariqah, sudah hitam karena terbakar, qad istahalat minan nadharah wal bahjah ila sawad wal zulmah, yang tadinya indah dipandang itu sebelum panen, ya, menenteramkan, membahagiakan, ila sauda wal zulmah, tiba-tiba ketika mereka akan panen, kebunnya menjadi hitam lebam, hitam legam, ya. Qalu laqad dalalna, mereka mengatakan sungguh kami telah tersesat, at-tariq, jalan, ilaiha, ke kebun kami, walaysat hadhihi hadiqatuna, kayaknya ini bukan kebun kami. Qala Ibnu Hayyan mengatakan kana qauluhum dzalika fi awali usulihim ilaiha, perkataan itu
ya terucap oleh mereka ketika mereka sudah sampai ke kebunnya. Ankaru annaha hiya, mereka mengingkari bahwa kebun itu bukan miliknya. Wa taqadu annahum akhta'ut tariq, dan mereka yakin bahwa mereka telah salah jalan menuju kebun. Tsumma wadaha lahum, kemudian dijelaskan bagi mereka annaha hiya, bahwa sesungguhnya kebun itu adalah kebun mereka. Wa annahu asabaha min azabillah, dan kenapa kebunnya menjadi seperti itu? Asabaha min azabillah, karena terkena azab Allah. Ma adhaba khairuha, ya. Faqalu 'inda dzalik ma adhaba khairuha, setelah hilang kebaikan-kebaikannya. Faqalu 'inda dzalik, maka mereka mengatakan setelah itu, bal nahnu mahrumun, bahkan kami yang diharamkan. Mereka niatnya melarang orang-orang miskin mendapatkan bagian-bagian mereka, malah justru mereka yang diharamkan oleh Allah menikmati hasil panennya, ya. Lasna mukhti'in lit-thariq bal nahnu mahrumun. Oh, kami bukan salah jalan, akan tetapi kami diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haramna samaraha, telah diharamkan bagi kami samaraha, buahnya, wa khairaha, dan segala kebaikannya, bijanayatina ala anfusina, sebagai jinayat, sebagai hukuman bagi diri-diri kami. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabihun, ay qala aqaluhum wa afdaluhum. Nah, kemarin disebutkan kan ada 3 anak tuh, ya, 3 anak. Nah, salah satu di antara mereka ada yang akalnya lebih berfungsi, wa afdaluhum ra'yan, dan cara pandangnya lebih baik. Halla tusabbihun Allah, kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah? Fataquluna subhanallah au insyaallah, ya, ini subhanallah kalau kita melihat sesuatu yang tadinya indah menjadi tidak indah. Subhanallah. Jadi subhanallah itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak memiliki kekurangan apapun, yang memiliki kekurangan itu kita. Kalau kita melihat hal-hal yang indah, maka katakanlah Masya Allah, ya, kurang lebih seperti itu. Qala fil bahr, ini kita Bahrul Muhit, nabahum wa wabbakhahum ala tarkihim ma haddahum alaihi min at-tasbih walau dzakarullaha wa ihsani ilaihim lam tathalu ma amara bihi min musawatil masakin. Nah, ini nih, kejadian seperti itu merupakan peringatan bagi mereka dan penghinaan bagi mereka, karena seandainya jika mereka tidak melakukan seperti itu, ya, maka mereka tidak akan diperlakukan hina oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya antara mereka dengan orang miskin sama. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala tiadakan hartanya, harta kekayaannya. Waqtafu sunnata abihim fi dzalika, dan mereka, ya, seandainya mereka melaksanakan apa sunnat abihim, apa yang biasa dilakukan oleh bapaknya, fi dzalika, dalam hal itu, yaitu ketika panen bagi-bagi, ya. Falamma ghafalu an dzikrillah, dan ketika mereka lalai terhadap mengingat Allah, wa azamu ala manil masakin, dan mereka berazam, bertekad untuk tidak memberikan harta bagian orang-orang miskin dari panennya itu, ibtalahumullah, maka Allah uji mereka. Wa qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi mengatakan, innal qaum hina azamu ala man'iz zakah. Ini diperhatikan, penting sekali. Kata Imam Ar-Razi, ketika satu kaum bertekad tidak mau mengeluarkan zakat, waqtarru bimalihim wa quwwatihim, sungguh mereka telah tertipu dengan harta dan kekuatan mereka. Ya, qala al-Awsat, di dalam tafsir al-Awsat, mohon maaf, ini bukan tafsir al-Awsat, ya. Qala al-Awsatu lahum, berkata orang yang bijak di antara mereka, tubu an hadhil ma'siyah, taubatlah kalian dari maksiat ini, qabla nazalul azab, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab.
Falamma ra'aw halatal bustan, maka ketika mereka melihat kondisi kebun, zakarahum bil kalamil awal, mereka diingatkan dengan perkataan yang pertama. Jadi begini maksudnya, kan anak si orang tua tadi itu kan ada 3 kan, ya. 3 orang ini berdebat terus. Kenapa? Karena yang 2 pokoknya kalau kita panen nggak usah ngasih orang miskin. Nah yang satunya ini mengingatkan, jangan gitu. Kalau kalian tidak mau memberikan zakat, kalau kalian tidak mau berbagi dengan orang miskin, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab kita semuanya. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua kita sejak dulu ketika panen itu selalu bagi-bagi kepada orang miskin. Terus sekarang zakat pertanian, ya. Nah, ketika kebun mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan, bukan saya bilang juga apa kemarin, jangan kayak begitu gitu ya. Fastaghallu bitaubah walakin ba'da kharabil Basrah. Maka mereka setelah diingatkan itu barulah mereka sibuk dengan taubat setelah semua hancur, ya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Nah ini pertaubatannya. Qalu hina idzin tanazzaha Allahu rabbuna 'anil zulmi fima fa'al bal nahnu kunna zalimin. Ini apa permohonan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nahnu kunna zalimin, kami adalah orang-orang zalim di anfusina, kepada diri kami, fi man'ina haqqal masakin, karena kami telah melarang menunaikan hak-hak orang miskin. Ini hati-hati ya. Kemarin Ustaz sudah sampaikan, di antara 2 hal yang akan menjadikan kita semuanya sengsara, belangsak, terhina, yaitu pertama adalah putusnya hubungan kita dengan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah tidak mau berbaik-baik dengan manusia, apalagi dengan tetangga. Hati-hati. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatalawamun, ay yalumu ba'dhum ba'dan, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Yaqulu hadza anta asyarta 'alaina bihadzal ra'i, kamu sih ya kok idenya kayak begitu. Wa yaqulu dzalika bal anta, enggak justru kamu gitu. Wa yaqulu akhar anta alladhi khawwaftana al-faqra, kamu sih nakut-nakutin kita dengan kefakiran. Wa raghabtana fi jam'il mal, dan kamu malah yang memotivasi kami untuk mengumpulkan banyak harta. Fa hadza huwa talawum, ini yang dimaksud dengan talawum, saling lempar tuduhan karena tidak mau disalahkan oleh orang lain. Qalu ya wailana inna kunna taghin, qalu ya halakuna wa ta'asatuna illam yaghfir lana rabbuna faqad kunna 'asin wa baghin fi man'ina al-fuqara. Ya udah, celakalah kami, habis kita lah, ya. Illam yaghfir lana rabbuna, apalagi jika Tuhan kami tidak mengampuni kami karena kami sudah bermaksiat, ya. Kami baghin, tidak mau taat. Baghin itu nanti akan lahir kata-kata bego ya, al-baghyu, karena melakukan dosa, ya. Bego banget sih kita. Coba kalau kita bagi-bagi rezeki dengan orang miskin, enggak akan kayak begini gitu. Fi man'inal fuqara, karena kami telah menolak untuk berbagi rezeki dengan orang-orang fakir. Wa adamu tawakkul 'ala Allah, dan kita tidak bertawakal kepada Allah. Urusan rezeki itu tidak usah takut. Ya, selama kita hidup, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa gunanya bakhil? Ya. Qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi mengatakan wal murad annahum ista'dhamu jaramahum. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dosa mereka. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha, ay la'alla Allah yu'tina afdal minha bisababi taubatina. Nah, kalau tadi kan sudah melakukan dosa, kalau ini sekarang melakukan pertaubatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti,
ya, mengganti apa yang sudah hilang, apa yang sudah hancur, karena kita taubat kepada Allah. Wa'tirafuna bi khati'atina, karena kami sudah menyadari segala kesalahan-kesalahan kami. Inna ila rabbina raghibun fa nahnu rajun li'afwihi, kami sangat berharap, sangat memohon ampunan darinya. Talibun li ihsanihi wa fadlihi, kami sangat meminta kebaikan dan segala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan kisah pemilik kebun, ya, bapaknya saleh, anaknya tidak seperti bapaknya. Karena anaknya berniat untuk tidak memberikan harta, sebagian hartanya kepada fakir miskin, dan bahkan mereka berniat jahat, ya, akhirnya apa? Semua hartanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa melihat, ya, mereka zalim, ya, mereka berdosa, kemudian mereka sadar dan akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya adalah Nabi SAW difitnah sebagai orang gila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membongkar siapa sebenarnya orang yang memfitnah itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan pemilik kebun. Ini apa kaitannya? Di antara hikmah yang kita bisa dapatkan adalah, hei orang-orang kafir Makkah, engkau telah salah menuduh Nabi Muhammad SAW. Jika engkau tidak ingin menyesal baik di dunia dan di akhirat, maka bertobatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pemilik kebun, dia dihancurkan kebunnya, ya, habis hartanya, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak ingin disiksa di dunia dan di akhirat, maka tidak ada cara lain kecuali bertobat kepada Allah dan mengikuti apa yang telah diajarkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita, ya, agar terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan terus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dan ketika kita pernah melakukan dosa, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.